Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para masyayikh, para pimpinan PBNU, pimpinan Lembaga Bahsul Masail. Saya merasa sangat bergembira sekali karena apa yang sudah disampaikan oleh para guru saya, para senior saya yang terdahulu sebetulnya banyak sekali beririsan dengan apa yang saya sampaikan, dan sekaligus juga mungkin yang ingin saya sampaikan nanti akan menjadi jembatan untuk ditutup nanti oleh Rois Suriah kita ya, untuk soal perspektif Islam tentang reforma agraria. Dan karena itu topik saya adalah Quo Vadis Reforma Agraria, bagaimana memahami masalah agraria itu, lalu mengkritisi jawabannya, dan kemudian bagaimana juga dalam konteks Bahsul Masail ini mendorong ijtihad agraria. Memahami duduk persoalan agraria itu sebetulnya seperti apa ya? Jadi kurang lebih kalau kita kembali ke konstitusi kan dinyatakan di situ sumber-sumber agraria itu menyangkut bumi, air, lalu kemudian di dalam UPA ditambahkan ruang angkasa yang ini tidak ada di dalam UUD 45, dan kemudian juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Inilah yang disebut sebagai sumber-sumber agraria, dan kemudian yang menjadi soal adalah bagaimana kemudian sumber-sumber agraria itu dikuasai, kemudian digunakan, lalu diusahakan, dan dinikmati hasilnya. Nah, menyangkut 4 hal ini, ternyata relasi di antara banyak pihak ya, bisa individu, bisa kelompok, bisa etnis, bisa badan usaha, bisa korporasi, bisa negara begitu ya. Itu yang disebut sebagai relasi sosio-agraria. Menyangkut 4 hal ini ternyata seringkali berciri ketimpangan, lalu ada insecurity dan juga disharmoni. Jadi misalnya kita melihat menyangkut penguasaannya, seringkali penguasaannya terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, landless. Kalaupun ada seringkali insecure gitu ya, dan kemudian juga kalau kita bandingkan antara rakyat dengan korporasi, ada ketimpangan alokasi antara sumber-sumber agraria yang dialokasikan kepada korporasi di satu pihak dengan yang dialokasikan kepada rakyat, baik rakyat sebagai individu maupun sebagai koperasi misalnya atau badan-badan usaha milik rakyat. Dan kemudian juga menyangkut penggunaannya seringkali juga kita melihat tata ruang yang sangat bias urban dan korporasi, dan juga kemudian kita melihat kecenderungan tata guna tanah yang semakin lama semakin menimbulkan proses deagrarianisasi dan juga emisi karbon ya, karena kemudian monokultur dan segala macam. Kemudian pengusahaannya juga macam-macam, tetapi kita juga semakin melihat terjadinya disharmoni antara tujuan mengusahakan sumber-sumber agraria itu untuk substansi dengan yang komersil atau yang kombinasi di antara keduanya. Lalu juga disharmoni antar sektor ekonomi ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana antara sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan segala macam itu saling berebut menyangkut bagaimana sumber-sumber agraria itu dikuasai, digunakan, dan kemudian diusahakan. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana itu dinikmati hasilnya, dan di sini isunya adalah bagaimana keuntungan dari proses mengusahakan itu dilakukan secara justified ya, harus sah secara hukum ya, baik secara hukum nasional maupun hukum fikih tentunya kalau dalam konteks kita, dan juga bagaimana distribusinya itu semestinya tidak timpang ya, distribusi dari keuntungan tadi ya. Dan juga di dalam kaitan ini adalah bagaimana hubungan-hubungan produksi baik dalam bentuk perburuhan maupun kemitraan itu bisa fair, tapi ternyata kenyataannya tidak. Ini semuanya karena relasinya seringkali timpang, tidak pasti dan disharmoni, dan ini tentu penyebabnya sangat kompleks. Saya sengaja menampilkan ini sebagai satu taksonomi dasar karena dari sinilah nanti saya ingin mengajak untuk bagaimana melihat sejauh mana kebijakan agraria kita sudah betul-betul menjauh ini. Lalu bagaimana juga 4 klaster ini ya, klaster persoalan agraria ini juga kemudian menjadi rujukan ketika kita kemudian berbicara mengenai ijtihad agraria. Kemudian 4 klaster ini tentu punya konsekuensi lanjutan ya, karena kesemuanya ini pada dasarnya mencerminkan ketidakadilan agraria dan ekologi dengan dampak krisis lingkungan, krisis iklim, krisis produktivitas, lalu juga disharmoni dan konflik sosial, dan bahkan juga kemudian aspirasi separatisme seperti pernah terjadi di Aceh. Sekarang juga bibit-bibitnya makin berkembang di Papua, lalu juga pemiskinan, gerakan protes, dan kriminalisasi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dewi juga, dan semuanya ini tidak lepas dari korupsi legal, korupsi kelembagaan gitu ya, dan kemudian akumulasi kekayaan dan oligarki. Kurang lebih itu kalau kita bicara taksonomi persoalan agraria, dan kemudian saya juga senang tadi sudah sempat disinggung juga oleh pembicara terdahulu soal konstitusionalisme agraria ya. Jadi seperti ini konstitusi kita, lalu kita melihat bagaimana pasal 33 ayat 3 ini dijabarkan lebih lanjut di dalam UPA,
Dan di sini tadi saya sampaikan ada tambahan ruang angkasa yang dulu tidak dibayangkan tahun 45, tapi kemudian tahun 60 sudah dibayangkan dan sekarang makin relevan dengan krisis iklim, lalu karbon sebagai salah satu bentuk sumber agraria juga. Dan juga di sini jelas sekali semangat religius ya dari konstitusionalisme agraria itu. Jadi itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Jadi salah sekali kalau menganggap UPA itu produk komunis sebetulnya. Lalu ini kemudian tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bagaimana makna dikuasai oleh negara, tetapi saya kemudian ingin menekankan di sini ya. Jadi kemakmuran rakyat yang dinyatakan di dalam konstitusi kita itu sebetulnya dimensinya sangat-sangat komprehensif. Dia tidak saja berarti kemakmuran secara ekonomi, tetapi di dalam pasal 2 ayat 3 UPA secara eksplisit didefinisikan dalam arti kebahagiaan, jadi sifatnya psikologis, rohaniah, spiritual begitu ya. Lalu kemudian barulah kesejahteraan, itu artinya aspek ekonominya. Dan kemudian juga tidak kalah penting adalah kemerdekaan. Jadi otonomi, partisipasi, semacam itu. Jadi kemakmuran itu sesungguhnya menyangkut 3 hal ini. Dan itu artinya kita mesti bicara 3 hal ini, yaitu politik rekognisi untuk menjamin kebahagiaan, lalu politik redistribusi untuk menjamin kesejahteraan, dan kemudian juga harus menjamin adanya partisipasi atau representasi untuk mewujudkan kemerdekaan dan otonomi. Saya akan cepat saja, jadi kalau 3 hal ini diulas tentu panjang lebar. Tapi 2 hal ini saya ingin sampaikan, sebetulnya kalau kita bicara mengenai konstitusionalisme agraria itu ada 2 visi ya, yang seringkali kita sering luput membicarakan ini secara utuh. Pertama tentu saja adalah land reform ya, jadi redistribusi tanah, dan itu tentu saja untuk memperbaiki sektor pertanian rakyat, yang terutama untuk produksi pangan, meskipun tidak semuanya begitu, sehingga ketimpangan di antara sektor pertanian rakyat ini bisa dikurangi, dan ini adalah penguasaan tanah pada skala rumah tangga. Tetapi di dalam UPA juga dinyatakan bahwa selain mewujudkan transformasi agraria melalui sektor pertanian rakyat, jadi rumah tangga petani itu, juga kemudian dimandatkan untuk mengalokasikan tanah untuk usaha bersama rakyat. Karena tidak semua usaha itu pada skala rumah tangga, ada juga usaha pertanian itu yang kemudian harus berskala besar, berskala komersial. Tetapi mandatnya adalah bagaimana itu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi ini beberapa pasal terkait land reform, lalu juga kemudian beberapa pasal terkait amanat untuk memprioritaskan rakyat ya di dalam sektor usaha komersial berskala besar. Jadi bukan berskala rumah tangga lagi, tapi sudah lebih besar. Nah, terkait dengan visi pertama tentu adalah Undang-Undang Land Reform itu sendiri. Ini ada ketentuannya, saya tidak akan panjang lebar di sini karena tadi sudah dibahas. Tetapi yang sering kita lupakan, dan ini mestinya juga harus menjadi concern kita, adalah visi yang kedua ya. Jadi bagaimana mengembangkan usaha komersial pada skala yang lebih besar, bukan pada skala rumah tangga, dan itu kemudian diberikan prioritasnya kepada koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi koperasi sebagai satu badan hukum, tetapi badan hukum juga bisa berarti BUMDes, bisa berarti badan usaha milik petani, dan segala macam. Tetapi di dalam UPA juga dinyatakan bentuk-bentuk gotong royong lainnya, yang ini juga berarti bisa memberikan peluang untuk memberikan konsesi misalnya kepada marga mungkin, dan segala macam. Ini jadi bentuk gotong royong lainnya gitu ya. Dan kemudian ini pasal 12 ayat 1, barulah pada pasal 12 ayat 2 dinyatakan negara dapat bersama-sama dengan pihak lain ya. Jadi konstruksinya adalah dapat. Dapat itu artinya bisa dilaksanakan, bisa tidak. Kemudian dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Dan apa yang disebut sebagai pihak lain dijelaskan dalam penjelasannya adalah pemerintah daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional, jadi modal dalam negeri, atau swasta dengan domestic capital yang progresif. Jadi proporsi modal asingnya lebih kecil gitu ya, karena sangat nasionalis UPA gitu ya. Tetapi di dalam kenyataannya kita melihat bahwa apa yang dapat ini kemudian menjadi prioritas, sementara yang di pasal 12.1 yang seharusnya menjadi prioritas itu justru banyak ditinggalkan ya. Jadi ketidakadilan politik alokasi di mana korporasi besar lebih diutamakan, lalu kemudian jarang sekali HGU atau bentuk-bentuk alokasi lahan ya, HTI dan segala macam ya, itu diberikan untuk kategori ini. Jadi kemudian ini menimbulkan masalah ya, prakteknya ternyata tidak begitu, dan kemudian kalau kita lihat spektrum ya, alokasi tanah untuk rakyat itu kan bisa untuk individu dalam bentuk redistribusi atau registrasi melalui PTSL, bisa juga dalam bentuk kelompok ya, hutan adat, desa adat, atau kelompok petani ya, HTR dan segala macam.
Ini adalah spektrum dua visi transformasi tadi, mulai dari yang land reform sampai yang usaha komersial skala besar yang mestinya untuk rakyat. Tetapi yang terjadi justru yang banyak diberikan selama Orde Baru adalah kepada badan hukum skala besar seperti ini. Dan inilah yang kemudian menimbulkan banyak konflik. Jadi inilah yang kemudian menjadi ketimpangan. Saya kira ini akan terlalu panjang kalau saya cerita di sini, tetapi ini bisa dimanfaatkan data-datanya untuk menunjukkan ketimpangan di antara sesama petani sendiri ketika land reform tidak dijalankan. Dan kemudian ketika kita melihat aspek tata guna lahannya juga kita melihat di sini desa berciri sawah semakin menurun begitu ya. Itu sebagian menjadi desa kebun, jadi kelapa sawit, menjadi desa tambang, sebagian menjadi urban ya, karena mengalami desanya menjadi urban, jadi kota gitu ya. Dan seiring dengan itu lahan sawah juga semakin berkurang. Dan ini artinya adalah berbagai kecenderungan seperti ini. Ada proses deforestasi, deagrarianisasi, dan depeasantization. Deagrarianisasi itu artinya bentang alam fisik yang berciri agraris itu semakin menyusut ya, seperti ditunjukkan oleh ciri desa pertanian ini. Kemudian depeasantization itu artinya petani semakin kecil, yang sebetulnya itu adalah sesuatu yang diharapkan juga di dalam teori transformasi agraria, karena tidak mungkin membiarkan sektor pertanian itu menerima beban tenaga kerja pertanian yang terlalu besar. Tetapi teori transformasi agraria menekankan bahwa mereka yang kemudian harus keluar dari sektor pertanian harus mampu ditampung pertama-tama di desa itu sendiri, dan itu artinya di desa harus terjadi industrialisasi pedesaan, produk di desa harus bisa diproses di desa itu sendiri sehingga ada nilai tambah di situ. Perputaran uang akan ada di desa dan tidak terserap ke kota, sehingga sebagian lapangan kerja bisa tetap ada di desa dan baru kemudian beralih ke industri di perkotaan maupun di sektor urban yang lain. Tetapi ini tidak terjadi. Jadi mereka tidak diantarkan keluar dari pertanian, tetapi terusir, terlempar dari pertanian karena mereka sudah tidak dapat tinggal lagi di pertanian dan bahkan tidak dapat tinggal lagi di pedesaan, sehingga mereka kemudian pindah ke kota menjadi TKI di luar negeri, tapi sebetulnya itu seringkali adalah proses berpindah kemiskinan ya. Dan kemudian juga ini tentu membawa isu pada krisis pangan ya, seperti itu. Lalu kalau tadi bicara ketimpangan di antara sesama petani, ini salah satu ilustrasi ketimpangan alokasi. Ini contoh dari kawasan hutan ya. Jadi kawasan hutan bisa diperuntukkan untuk berbagai jenis kontribusi. Lalu kemudian peruntukannya bisa untuk swasta, masyarakat atau kepentingan umum. Tapi kalau kemudian kita bandingkan di sini yang diberikan kepada swasta itu 95%, masyarakat hanya 4,14%, kepentingan umum hanya 0,1%. Meskipun sekarang ini mungkin sudah sampai 10% ya dengan digenjotnya perhutanan sosial ya. Nah, bagaimana kemudian dengan pemahaman mengenai masalah agraria tadi, kita kemudian bisa mengkritisi soal program reforma agraria yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah ya. Jadi di sini kita melihat bahwa penting sekali kalau kita sekarang bicara mengenai agenda reforma agraria itu untuk kembali kepada dua visi ini ya. Jadi kita menjalankan land reform tetapi juga ada diskriminasi positif ya atau affirmative action di dalam kebijakan alokasi tanah itu untuk diberikan kepada rakyat yang mengorganisir diri di dalam koperasi atau badan usaha milik petani atau badan usaha milik desa atau apapun gitu ya, termasuk pesantren juga sebetulnya ya, asalkan memang betul-betul diarahkan untuk mengembangkan ekonomi produktif ya. Nah, karena itulah penting sekali kemudian apa yang semula lebih banyak di sini atau apa yang semula banyak dialokasikan di sini itu sekarang direalokasi ya. Ada diskriminasi positif untuk mengalihkannya kepada seluruh spektrum transformasi agraria tadi ya. Baik yang dalam bentuk land reform ya, individu maupun kemudian yang kelompok maupun komunitas maupun desa seperti ini. Jadi arahnya harus berbalik ya. Jadi kita tidak mungkin hanya bicara mengenai capaian-capaian numerik saja tanpa secara kualitatif kita men-switch kebijakan kita dalam bentuk diskriminasi positif semacam ini. Sekarang saatnya rakyatlah yang diutamakan ya di dalam memperoleh alokasi maupun redistribusi sumber-sumber agraria. Kemudian ketika bicara mengenai RA sebagai agenda bangsa, ini memang sudah dimulai sejak zaman periode SBY sebetulnya ya. Pada saat itulah RA kembali diangkat sebagai agenda bangsa.
Lalu ini kemudian berlanjut di dalam masa Jokowi sekarang, dan kemudian tadi disampaikan oleh Pak Wamen capaian-capaian seperti ini tadi saya kutip langsung Pak Wamen karena data saya sebelumnya capaiannya baru sampai awal Januari, ini sudah sampai Agustus 2021. Tapi kemudian ada konteks baru ya, Cipta Kerja ya. Jadi kalau kita bicara bank tanah ya, bagaimana mungkin rakyat harus antri bersama dengan usaha skala besar ya untuk mendapatkan bank tanah di sini. Jadi pertanyaan saya kemudian adalah tidak cukup sekedar memastikan 30% itu menjadi tora yang dibagikan kepada rumah tangga petani, tetapi pertanyaannya adalah apakah hak pengelolaan itu juga kemudian bisa diberikan kepada badan-badan usaha milik rakyat dalam bentuk koperasi, dalam bentuk pesantren, dalam bentuk komunitas-komunitas marga, dalam bentuk BUMP ya, Badan Usaha Milik Petani, BUMDes dan segala macam. Jadi bukan hanya kepada investor ya. Jadi hak pengelolaan ini juga semestinya kembali kepada semangat konstitusi, yaitu ditujukan untuk memberikan alokasi tanah kepada usaha bersama rakyat untuk pengembangan ekonomi komersial ya dalam skala yang besar, bukan skala rumah tangga. Nah, kemudian ini beberapa kritik ya. Kalau kita kembali kepada taksonomi masalahnya, ternyata reform agraria ini juga masih banyak yang harus ditingkatkan ya. Misalnya land titling and registration ini kan seringkali hanya yang clear and clean gitu ya, tanpa ada orientasi untuk restrukturisasi. Padahal dulunya itu pendaftaran tanah dari desa ke desa itu kan untuk tahu mana yang tanahnya kelebihan, mana yang absenti ya, dan segala macam itu. Tetapi sekarang itu tidak dilakukan ya, di PTSL kan semuanya. Tetapi itu pertanyaannya kemudian adalah ini security of tenure bagi siapa sebetulnya gitu ya. Lalu begitu juga registrasi tanah masih cenderung mengacu kepada clear and clean dan menghindari lokasi konflik, meskipun sekarang ada percepatan untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik ya. Tetapi kalau menghindari konflik itu artinya reformnya itu sebetulnya untuk siapa ya, seperti itu. Lalu soal GTRA tadi disampaikan semoga nanti perubahan kebijakannya segera dilakukan, karena yang sekarang terjadi adalah ada gap yang sangat lebar antara prosedur formal dari atas melalui GTRA dan prosedur-prosedur infair dan segala macam itu dengan ruang partisipasi yang digalang dari bawah. Misalnya di Sigi itu desa itu semuanya melakukan partisipasi dari bawah, menghasilkan peta-peta yang bagus gitu ya, subjek-objek jelas gitu ya, tetapi kemudian mentok ketika masuk ke dalam prosedur formal dari atas. Lalu alokasi tanah ya, tadi sudah saya sampaikan, ini masih saja dominan ke perusahaan besar dan sangat terbatas untuk koperasi, badan usaha milik petani atau desa, kelompok UMKM, pesantren, dan lain-lain. Jadi pertanyaan sejauh mana bank tanah selain digunakan untuk RA juga dialokasikan untuk hak pengelolaan untuk usaha bersama rakyat ya. Kemudian pengadaan tanah ya, ini juga ironis karena semakin liberal ya. Untuk kepentingan umum itu mengalami liberalisasi, sementara untuk kepentingan korporasi regulasinya tidak cukup ketat. Dan bahkan sekarang bertambah liberal setelah adanya UUJK. Jadi ini ironis karena kita tidak cukup ketat sebetulnya mengatur pengadaan tanah, akuisisi tanah oleh perusahaan swasta ya, padahal itu dampaknya sangat besar. Kemudian reforma akses tadi sudah disampaikan juga, tetapi apa yang tadi dicontohkan dengan pemberian bantuan modal dan segala macam itu sama sekali tidak punya visi industrialisasi desa dan visi mengenai akumulasi modal di pedesaan. Jadi itu artinya akan makin menjauhkan dari tujuan transformasi agraria yang dulunya dicita-citakan. Bahkan sekarang Kementerian Pertanian punya agenda untuk korporasi petani gitu ya, tetapi itu jelas adalah satu program yang bias petani kaya. Dan terakhir, ini kaitannya dengan bagaimana sumber agraria itu dinikmati hasilnya. Itu sebetulnya kita punya cantolan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil, tetapi ini justru mati suri, padahal semakin relevan untuk dijalankan ketika sekarang ini banyak sekali kemitraan dalam bentuk sertifikasi hijau, sertifikasi organik, dan segala macam itu. Lalu ada kontrak farming gitu ya, itu kan sebetulnya justru makin relevan, karena kalau tidak, petani akan semakin tereksploitasi di dalam kontrak farming, karena perusahaan tanpa memiliki tanah, tanpa membayar tenaga kerja, dia bisa menghasilkan produk dengan standar yang mereka tentukan, lalu semua resiko harus ditanggung oleh petani pemilik tanah, dan kemudian mereka harus mempekerjakan anggota rumah tangganya supaya bisa memenuhi kewajiban-kewajiban menyetor karena mereka sudah menerima kredit, menerima saprotan dan segala macam. Nah, itu semua kemudian juga secara internal bagi NU juga kemudian menuntut juga untuk mendorong istiadat agraria ini. Jadi kalau kembali lagi kepada taksonomi masalah ini,
semestinya saya mengusulkan 4 klaster ini bisa menjadi titik tolak untuk reaktualisasi spirit keadilan Islam dan mewujudkan al-kulliyatul khamsah ya, hifdzun nafas, hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul aql, hifdzun nasl, tetapi di dalam konteks keagrarian semacam ini ya. Jadi bagaimana konflik itu banyak mengakibatkan kriminalisasi, menyebabkan hilangnya nyawa. Tadi disampaikan oleh Prof. Maksum ya, bagaimana mungkin hak atas tanah tidak menjadi hak asasi manusia ya. Malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib, misalnya begitu ya. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan yang itu penting untuk keselamatan jiwa kita, tanpa adanya tanah, tanpa adanya produktivitas di atas tanah itu, maka bagaimana mungkin kita tidak menyatakan bahwa tanah itu, hifdzul mal itu, dalam hal ini adalah tanah, bukan sebagai salah satu hak asasi manusia, begitu ya, seperti itu ya. Jadi kulliyatul khamsah ini perlu dikontekstualisasikan dalam 4 klaster ini, dan itu tentunya harus untuk mendorong terwujudnya jaminan hak ya atas sumber-sumber agraria. Lalu hak yang sudah ada itu harus dilindungi, tetapi juga penggunaan dan pemanfaatannya itu harus diatur supaya ekosistemnya terjaga. Sistem produksinya juga harus diproteksi di dalam konteks persaingan ini diusahakan. Ini kan ada proses persaingan di sini. Ini tentu harus ada perlindungannya, dan kemudian juga relasi ketenagakerjaan dan kemitraan ini harus dipastikan supaya fair ya. Dan di dalam fikih kita banyak sekali hasanah yang bisa dikembangkan untuk itu ya. Ada soal musaqah, musyaroah, ada soal hak-hak tenaga kerja ya, ihyaul mawad dan segala macam. Saya rasa itu mesti dikembangkan semua dalam rangka ini. Dan itu bukannya tanpa preseden, karena ijtihad agraria NU sebetulnya juga bukan asing sama sekali dengan itu. Meskipun terpisah-pisah, fragmentaris, dan tidak punya kerangka kesadaran konseptual yang utuh mengenai persoalan agraria. Tetapi saya pernah mencoba untuk mengidentifikasi ya, dari keputusan Bahsul Masail itu ada keputusan-keputusan yang menyangkut ketidakpastian hak, ada yang soal ketiadaan atau keterbatasan akses, ada soal relasi produksi, soal penataan dan pemanfaatan ruang, soal lingkungan ya yang banyak dibahas juga. Jadi saya rasa ada presiden untuk itu. Ini lanjutannya ya, jadi ini nomor-nomor di dalam buku tadi itu ada banyak nomor yang menyangkut ini dan segala macam, nanti bisa dilihat. Dan kemudian juga kalau kita bandingkan ya, hukum land reform tadi sudah disinggung bahwa sudah ada hukum land reform sejak tahun 61, dan kita melihat bagaimana kemudian pandangannya menjadi sangat progresif pada tahun 2017, karena dulu dianggap haram gitu ya. Land reform dianggap haram dulu karena dianggap akan mengancam hak milik ya, karena itu mengambil hak milik ya. Tetapi di dalam Munas Alim Ulama NU tahun 2017 justru itu dinyatakan wajib gitu ya, seperti itu. Lalu tadi juga sudah disampaikan, kita sebetulnya punya banyak masalah mengenai hukum waris, semakin terfragmentasi. Kita juga punya masalah dengan keberadaan petani gurem yang semestinya harus bisa dikonsolidasi menjadi usaha yang lebih produktif, dan kemudian ada proses hulu hilir yang bisa diciptakan sehingga sebagian tenaga kerja tidak merumpel di on farm tapi bisa diantarkan ke off farm dan non farm gitu ya. Tetapi bagaimana itu dijalankan? Salah satu usulan saya adalah dengan wakaf agraria, karena wakaf agraria itu menjadikan tanah yang diwakafkan untuk kepentingan agraria itu menjadi sumber daya bersama, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual, tetapi manfaatnya bisa diatur, bisa diterima bersama. Dia bisa menangkal fragmentasi dan eksklusi, lalu di dalam ikrarnya juga bisa dinyatakan kalau memang untuk memberikan akses lahan garapan. Fungsinya juga bisa ditetapkan, kalau ini tetap untuk lahan pertanian, maka dia tidak mungkin dikonversi kalau ikrarnya begitu, dan itu artinya dia bisa menangkal laju konversi lahan yang pemerintah sendiri tidak mampu menangkalnya, meskipun punya undang-undang dan punya aparat untuk itu ya. Ada undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan, tetapi tetap saja tiap tahun tinggi sekali. Dan kemudian juga bisa dikombinasikan dengan tata guna tanah untuk konservasi dan jasa lingkungan. Misalnya di sini ada hutan wakaf di Aceh, ada hutan wakaf di Bogor, itu pakai instrumen wakaf juga. Dan juga melalui wakaf bisa digalang bentuk-bentuk wakaf tunai ya, untuk pembiayaan usaha pertanian di atas tanah wakaf itu sendiri. Termasuk wakaf traktor, wakaf pohon, wakaf bibit, wakaf truk untuk yaitu mengangkut itu dan segala macam sebetulnya. Nah, jadi inilah yang kemudian saya usulkan sehingga saya menerjemahkan wakaf agraria seperti ini. Nanti bisa dibaca kan waktunya terbatas, dan ini sebetulnya dimungkinkan ya dengan menyatakan ikrarnya secara eksplisit menyangkut 5 hal ini. Nah, kenapa kita mempertimbangkan wakaf? Ternyata wakaf itu
dia tidak sekedar seperti yang kita bayangkan ya, masjid, makam, madrasah, pesantren gitu ya, tetapi punya sejarah yang sangat penting di dalam strategi petani untuk menangkal kehilangan tanah ya. Jadi kenapa kemudian wakaf itu sangat banyak dilakukan? Salah satunya adalah karena dulu penguasa-penguasa itu banyak merampas tanah rakyat melalui iktok ya untuk konsolidasi kekuasaan, dan salah satu counter terhadap itu adalah dengan menggunakan wakaf sebetulnya. Dan signifikasi dari wakaf untuk against exclusion ini bahkan terus berlanjut sampai masa kolonial ya, ketika pemerintah kolonial Prancis di Aljazair ini ingin dapat tanah, mereka kesulitan sekali karena banyak sekali tanahnya itu merupakan tanah wakaf. Dan itulah kemudian melalui orientalis dan segala macam mereka berusaha untuk mendegradasi institusi wakaf ini. Dan juga ini ada satu buku menarik bagaimana para ulama Hanafiyah itu ya, itu beristihad begitu luar biasa, termasuk di dalam kaitannya dengan soal bagi hasil ya dan segala macam itu untuk melindungi hak petani ya, ketika mereka terancam kehilangan propertinya di bawah kekuasaan dinasti Mamluk dan Ottoman ya. Nah, juga menarik bahwa kemudian wakaf itu bisa digunakan untuk mengembangkan wakaf dzurri, dan ini nanti saya sampaikan akan sangat relevan di dalam upaya kita menangkal fragmentasi ya, karena proses pewarisan, dan itu sebetulnya banyak sekali dipraktekkan. Dan secara adat kita punya presiden untuk itu ya, misalnya Pusako Tinggi ya di Sumatera Barat, di Minang, juga di sebagian Sumatera Selatan, itu semuanya sebetulnya adalah wakaf dzurri ya, kalau di dalam terminologi fikih, hanya saja itu dilakukan melalui mekanisme adat. Nah, ini ikrar untuk bisa memastikan itu, sehingga kemudian ada banyak sekali model wakaf agraria yang semestinya ini bisa kita kembangkan untuk jamaah Nahdliyin kita, jadi kontrafragmentasi supaya itu tidak diwariskan dan semakin kecil dan akhirnya dijual gitu ya. Tetapi bagaimana itu jadikan wakaf bersama, lalu bisa diusahakan manfaatnya yang kemudian dibagi kepada ahli waris. Lalu juga untuk konsolidasi lahan pertanian, bagaimana tanah-tanah yang belum itu dikonsolidasikan melalui joint wakaf, nadirnya mereka bentuk sendiri, tapi kemudian manfaatnya kembali lagi kepada mereka. Bisa juga melalui donatur utama, crowdfunding, tanah wakaf desa, integrasi dengan land reform by leverage. Nah, apa yang saya sampaikan itu sebetulnya juga ada rujukan praktisnya, saya juga akan lewat di sini. Nah, tadi saya sampaikan ada korporasi petani berbasis wakaf, ini semestinya menjadi counter kita ya, untuk jamaah Nahdliyin, ketimbang kita ikut-ikutan pada model korporasi petani yang bias elit ya, yang akan mengulangi masa revolusi hijau dulu. Ini kemudian kalau kita kombinasikan dengan berbagai model skema yang saya sampaikan tadi, akan secara model ya, akan banyak sekali bentuk-bentuknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.